sifatnya kami terus saja. Karena masalah internal kami tidak akan masuk. Karena hanya keputusan misalnya keputusan SK kami tidak boleh menunda. Kita sifatnya persekutuan. Secara formal barangkali ya karena beda ide. Tetapi ada kekhususan dengan PGPK ini. Perwakilan gereja Persekutuan Kristen. Artinya kan bisa komunikasi seperti ini loh. Saksi dari pemerintah mengatakan bahwa ini sebenarnya masalah penafsiran, termasuk dari Pak Yofi sebagai wakil dia sudah menyampaikan penafsiran. Apakah perbedaan penafsiran itu menjadi suatu hal yang alasan bisa mengalahkan orang lain? Oh, bukan, karena kalau frame-nya dilanggar, berarti kapasitas apa pada diri kita mengatakan frame-nya dilanggar? loh, ini kan ada teks. Kapasitas bukan. Loh, saya hanya mengatakan saja, terserah kalau mau tetap ajarannya mau dipegang, silakan saja. Pak Yofi hanya menyampaikan pendapat saja. Kalau ada yang terima sesuai dengan pandangan, silakan. Di dalam penjelasan beberapa saksi mengatakan bahwa ini sebenarnya persoalan di lingkungan jemaat. Persoalan di lingkungan jemaat saja yang seharusnya bisa diselesaikan dengan baik kalau hatinya tidak dikeraskan. Nah, peranan PGPK yang pada situ yang keras itu siapa? Nah, iya. Yang mengeraskan hati itu siapa? Kalau menurut saya, kasihan mereka ini yang sudah jadi tanda kutip korban. Ini kan sebenarnya hanya untuk kebesaran hati. Tapi kan tidak pernah dilakukan. bisa dijelaskan kebesaran hati yang bagaimana yang diharapkan? Tanya saja sama. Pak Funan, duduk kebesaran hati yang bagaimana? Melakukan bukan saya. Yang bagaimana gitu? Yang diharapkan? Dia tahu jawabannya. Sudah saya kasih. Dia tahu kalau dia tahu dari mana dia tahu apa. Bukankah dia mengajar? Kalaupun kalau pengajaran yang banyak melesetnya. Tapi saya yakin pengajaran yang melakukan. Baik. Saudara sebagai ahli bisa jelaskan kepada kita apa yang disebut kedagingan menurut teologi? Kedagingan itu sama. Daging itu ada empat sifat. Kata saya. Daging itu seperti kulit yang dibungkus tulang. Itu sastra. Tapi istilah yang dipakai dalam Alkitab, sastra itu adalah sifatnya. Itu sebabnya dibedakan antara Galatia 5, sifat masa lalu dengan sifat kekinian. Itu sifat kekinian ketika didiami oleh Roh itu membedakan antara sifat masa lalu. Nah, kedagingan itu sebenarnya tidak hilang, tapi diutuhkan. Mengapa? Karena ada peranan Roh. Dan Roh Allah itulah yang mengontrol kita. Sehingga makin lama makin menipis. Kan? Makin lama saya makin gak suka. Makin lama saya makin baik. Tidak otomatis saya baik. Karena ketika saya bertobat, saya tidak otomatis saya itu langsung jadi orang suci. Saya melawan dia sifat daging saya. Kan gitu. Tapi saya harus menaklukkan keputusan kehendak itu yang paling berat bagi saya. Untuk tunduk pada kehendak yang lebih besar. Sampai berulang-ulang saya nangis. Karena sifat itu ingin mengalahkannya. Karena bukankah saya bertahun-tahun sebelumnya saya menjalani. Di sisi lain, saya sering mendengar di antara Kristen ada istilah sombong rohani. Apa itu? Pak tidak tahu katanya. Sombong rohani. Saya nggak tahu. Apa yang dijelaskan? Karena itu bukan urusan saya soal Bukan bisnis. bisnis. Apakah Pak Yopi yakin apa yang Bapak sampaikan itu sudah mendekati kebenaran teologis dan alkitabiah? Bukan mendekati itu benar.
absolut benar. Jadi bisa dikatakan bahwa Pak Yopi menjadi tokoh sentral Satu catatannya. Arti tak ada tokoh sentral. Saya hanya mengulas kembali apa yang Anda katakan. Kalau itu bisa kita baca, Pak. Penjelasan Bapak tadi bisa dikatakan secara absolut bahwa itu kebenaran. Ya, karena saya juga mengikuti para pakar juga, bukan pendapat saya. Artinya para pakar itu sudah sepaham persis dengan Pak Yopi. Oh ya pasti lah, Pak. Ada ratusan buku teologi yang baik dan benar. Karena buku teologi yang benar dan baik itu membawa kita lebih semangat. Teorinya begitu. Tapi Pasti bisa lebih semangat. Mengapa? Karena kebenaran yang absolut itu mengubah saya seharusnya memberi impak kepada orang lain. Pak Yopi sebagai pendeta dengan unsur-unsur keimanan, kasih dan lain-lain, kebaikan Tuhan, kebaikan Kristen, kelembutan hati. Pembicaraan Pak Yopi adalah bisa menentukan apakah seorang ibu dan pendeta akan dihukum atau tidak. Saya pikir kalau dia dihukum bukan karena saya, dia dihukum karena dia melawan semua ketetapan apa yang tercantum dalam hukum negara, bukan ketetapan saya. Melawan hukum negara. Karena itu kan hukum negara. Kalau hukum agama tadi bagaimana? Ya. Pemahaman secara kita tadi gimana? Nah maksud Anda tadi apa? Artinya kan secara teologi banyak salah, berbahaya kan itu tadi istilahnya. Berbahaya itu berbahaya terhadap iman atau terhadap apa? Saya melihat ini kan kaum. Jadi kaum itu berarti harus ada keputusan dan kompakan. Dan yang kedua adalah ya, menjelaskan kepada pengikutnya. Kan selama ini kan sebenarnya kan tidak pernah dibuka apa yang dikatakan. Di mana bukan kesalahan, tetapi di mana kepada setannya. Di jalannya ada salah. Kan gitu. Pak Yopi, di awal persidangan sudah banyak kita bahas, tapi mekanisme yang diajukan penuntut berbeda. Artinya begini, kalau pada didengarkan dulu baru dibahas oleh para ahli, itu adalah kesepakatan kita di awal. Nah, kembali kepada persidangan ini Bapak sebagai ahli. Ada beberapa hal yang menurut saya perlu Bapak review ulang karena masih ada tokoh agama Kristen yang berumur 70 dan 75, sementara Pak Yopi baru berumur 60. Tetapi memang Bapak telah mempunyai beberapa tesis di dalam teologi. Artinya di sini perlu harmonisasi keselarasan bahwa walaupun ini mohon maaf, walaupun Bapak telah mempunyai beberapa tesis ataupun beberapa disertasi tentang teologi, itu bukan keseluruhan pemahaman teologi. Apakah Bapak sepakat dengan ini? Bukan. Menurut saya itu yang saya mau Pak, bukan saya saja sebagai saksi. Dia juga berhak mengeluarkan saksi ahli. Bu Hedi tidak sarjana teologi. Bukan, dia kan punya rekan-rekan mungkin orang-orang yang bisa menjelaskan tentang apa yang diajarkan. Kenapa nggak didatangkan gitu? Nah, itu yang maksud saya, artinya sampai akhirnya kita terjadi perdebatan seperti ini seakan-akan bahwa ini tidak benar, tapi saya harus mengatakan apa yang saya katakan itu benar. artinya dari sudut yang Bapak yakini sebagai ahli demikian, tetapi tidak menutup ahli lain. Silakan. Nah, kalau menghadirkan yang minta ke hakim atau bijaksana, silakan. Baik, satu hal, saksi pelapor mengatakan di dalam persidangan bahwa pelapor membuat laporan polisi bukan penodaan agama. Laporan saya adalah bahwa saya susah ketemu anak saya. Itu laporannya. Nah, pada saat Bapak dipanggil sebagai ahli, ini kenapa menjadi penodaan agama? Saya disesuaikan dengan yang memutuskan pasal itu kan bukan saya. Polisi, saya lah polisi, bukan saya. Dan saya dikasih straight dan saya membacanya, saya mendengarkan kembali semua membaca berulang-ulang. Ada berapa koleksi saya dari jam-jam ini saya sebut. Dan saya berjam-jam saya mendengarkan itu sebabnya saya memilih